Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan kesehatan. Tentunya dengan nikmat-nikmat lainnya, nikmat-nikmat tersebut yakni nikmat-nikmat yang tidak mampu kita menghitungnya. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan syukur yang sebenar-benarnya, bukan hanya syukur melalui ucapan, melainkan syukur dengan praktik, yakni dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi terakhir sekaligus nabi penutup, dan beliau membawa risalah Islam kepada kita, dan alhamdulillah kita termasuk ke dalam bagian risalah Islam tersebut. Pembahasan kita kali ini melanjutkan pembahasan kita sebelumnya pada bab yang sama, yaitu teks anekdot. Sebelumnya kita telah belajar tentang mengenal teks anekdot, kemudian membedakan antara teks humor dan teks anekdot, kemudian melihat struktur teks anekdot secara umumnya, struktur teks anekdotnya secara umum gitu. Kali ini kita akan membahas struktur teks anekdot, tentu analisis ya, analisisnya sekaligus dengan kebahasan dari teks anekdot. Kita mulai kembali secara umum mengenalkan yang sama seperti pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Nah, anekdot itu memiliki struktur teks yang membedakan dengan teks yang lainnya. Teks anekdot memiliki struktur abstrakti, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ada 5 ya. Nah, kita lihat teks anekdot yang ada di sini. Aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum. Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan ya. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Nah, si pelapor pun hanya bisa pasrah tidak berdaya. Seorang warga melapor kemalingan, abstraksi ya. Mengapa disebut dengan abstraksi? Karena sifatnya menggambarkan secara tidak jelas. Menggambarkan secara tidak jelas. Mengapa ana sebut tidak jelas? Kita lihat. Seorang warga melapor kemalingan. Kan tidak jelas ya, warganya siapa? Misalnya kita anggap warga itu ya warga banyak begitu ya. Siapa saja boleh melapor. Tapi permasalahan yang lebih abstrak lagi adalah kemalingan. Kemalingan apa? Belum diketahui ya. Nah, karena belum diketahui, masih abstrak dia, belum jelas. Nah, namanya abstrak, dia belum jelas. Ya, kemalingan apa gitu, belum tahu. Makanya
Ini disebut dengan abstraksi. Kemudian berkenaan penjelasan dari kemalingan apa, itu biasanya dijelaskan di orientasi, pengenalan permasalahannya. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Nah, ini mobil. Nah, disinilah dia yang menjelaskan abstraksi yang di awal. Sesuatu yang abstrak di awal, kemudian di orientasi dijelaskan agar dia tidak abstrak lagi. Maka itu masuk orientasi. Kemudian krisisnya apa? Kemalingan itu tadi, kemalingan mobil beruntung. Kan krisis dia ya. Ada permasalahannya. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Tapi ada permasalahan lainnya. Polisi sudah minta izin malingnya untuk merekam. Kan krisis ini ya. Kenapa harus CCTV untuk merekam maling itu harus minta izin? Kan tidak perlu. Ini jadi krisis yang jadi masalah. Kemudian ada reaksinya. Belum. Reaksinya apa? Nah, itu tindakan ilegal, Anda saya tangkap. Nah, itu reaksi ya, reaksi dari krisis yang ada. Kemudian koda itu disebut juga dengan penutup akhir. Ya, pelapor cuman pasrah, tidak berdaya begitu atas kejadian ini. Nah, ini adalah struktur dari teks anekdot yang dengan judul aksi maling tertangkap CCTV. Kita lihat di sini. Analisis struktur anekdot lain dengan menggunakan tabel berikut gitu ya. Mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Ini pola penyajian masih sama ya. Nah, kita lihat ini. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengabdilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oh maaf. Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi bicara dengan Anda. Tahu maksudnya? Kita lihat pada puncak pengadilan korupsi politik. Nah, ini jadi abstraksi ya. Abstraksi. Kemudian setelah abstraksi apa? Ada orientasi. Jaksa penuntut umum menyerang saksi. Ini menyerang saksi. Jadi di pengadilan korupsi politik orientasinya apa? Ada jaksa penuntut umum menyerang si saksi begitu. Tuh. Orientasinya begitu. Kemudian orientasi yang lainnya apa? Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Nah, ini dia masuk juga orientasi. Ini bentuk pertanyaan. Ya, orientasi. Ini orientasi. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Ini merupakan krisis. Saksi masih tidak menanggapi. Saksi masih tidak menanggapi, berarti masih krisis. Nah, apa reaksinya? Reaksinya akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Nah, ini dia udah reaksi. Oh maaf, saksi terkejut sambil berkata kepada hakim. Nah, ini reaksinya. Penutupnya apa? Saya pikir dia tadi bicara dengan Anda begitu. Nah, inilah dia penutupnya. Ini penutupnya ya. Ini reaksi, yang ini penutup. Begitu ya. Strukturnya seperti itu ya. Jadi strukturnya di bagian teks anekdot ini dia itu tergantung dari
kalimat-kalimatnya, tidak dibatasi oleh paragraf-paragraf. Kalau kita belajar sebelumnya di pembelajaran yang sebelumnya, strukturnya itu bentuknya di orientasi ada paragraf 1, paragraf 2. Kemudian nanti di bagian komplikasinya ada paragraf 3, paragraf 4 atau rangkaian argumennya paragraf 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi dia tidak bergantung paragraf, dia bergantung pada kalimat-kalimat gitu. Jadi kalimatnya tadi menyesuaikan atau disesuaikan sesuai tidak dengan struktur-struktur tersebut. Taib. Nah, inilah dia kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Kemudian ini bagian struktur. Kemudian kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Nah, seperti juga teks lainnya ya, anekdot punya unsur kebahasaan yang khas, yaitu yang pertama apa? Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu atau masa lampau gitu ya. Kemudian menggunakan kalimat retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Itu retoris itu artinya jadi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian dan lalu. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Kelima, menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Yang keenam, menggunakan kalimat seru. Khusus untuk anekdot ya, yang disajikan dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Ya, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Karena kalau dia disajikan dialog ya, bentuknya dialog pasti ada kalimat langsung. Baik. Kita lihat unsur kebahasaan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya begini. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Pada puncak. Nah, ini ya, kalian menyatakan peristiwa masa lalu pada puncak pengadilan. Pada, kata pada dia. Ya, pada puncak, kata pada kan berarti menyatakan waktu dia ya. Dan waktunya itu pada puncak. Puncaknya kapan? Pasti yang masa lalu, bukan masa datang. Ya, gitu ya. Nah, ini dia kalimat menyatakan peristiwa masa lalu. Atau kalimat-kalimat yang lainnya yang menyatakan masa lalu. Ketika itu, kalau misalnya di kemalingan, di bagian kemalingan gitu ya. Oh, di bagian ini tidak ada ya, tidak ada. Nah, itu tadi ya. Kemudian yang kedua ada kalimat retoris. Nah, kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Misalnya yang ada di sini contohnya, apakah benar? Teriak jaksa. Bahkan Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Nah, ini kan tidak perlu jawaban sebenarnya ya. Jawabannya itu ya udah, kalau memang benar ya nggak usah dijawab pun udah tahu jawabannya gitu. Karena yang menentukan kan si jaksa ya kan.
yang menentukan benar atau tidaknya jaksa. Kalau kita jawabnya tidak pun, kalau memang itu benar, pasti jaksa taunya itu benar begitu, dan bukan tidak begitu. Atau kalimat retoris itu kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Yang misal antum datang ke rumah seorang teman, dan ketika itu antum membawa sepeda motor Vario. Kemudian teman antum tanya kepada antum, sepeda motor antum Vario ya? Kira-kira itu pertanyaan perlu dijawab atau tidak? Nah, itulah dia kalimat retoris. Kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban lagi sebenarnya. Ya, tidak membutuhkan jawaban lagi. Jadi udah tahu sebenarnya jawabannya orang yang bertanya tersebut. Nah, itulah dia kalimat retoris. Misalnya yang lain, contoh yang lainnya begini. Ini sama-sama bekerja di sebuah kantor. Kemudian sama-sama bekerja hingga siang hari. Kemudian keluar dari kantor, terus teman antum bertanya, "Kamu sudah makan? Kamu sudah makan siang?" Kan sama-sama bekerja, kemudian keluar kantor sama, dan saat itu juga jam makan siang, belum makan siang sama-sama. Pertanyaannya itu seharusnya sudah diketahui oleh yang bertanya begitu. Ya belum. Tapi biasanya kalimat retoris ini hanya untuk memperkuat saja begitu, untuk memperkuat sehingga bisa jadi acuan. Misalnya, "Kamu sudah makan?" Jadi tidak perlu jawaban ini ya. "Kamu sudah makan siang?" Kalau antum mau jawab silahkan, kalau antum tidak mau jawab tidak apa-apa begitu. Karena dia juga sudah tahu, paling nanti dia bilang, "Yuk makan siang." Gitu. "Makan siang sama yuk di kantin A," begitu. Nah, itulah dia kalimat retoris. Atau bahasa lainnya itu kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan basa-basi gitu. Ya, tapi kan nggak mungkin di dalam pembelajaran bahasa Indonesia kalimat pertanyaan basa-basi. Ya nggak perlu ya, bukan ya. Misalnya, "Ayo yuk makan, ikut makan ya," gitu kan. Itu kan basa-basi kan. Itu tidak harus disebut dengan basa-basi ya. Jadi kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang sifatnya hanya basa-basi lah, yang sama-sama tahu jawabannya sudahan, jadi nggak perlu dijawab lagi. Nah, itu kalimat retoris. Kemudian yang ketiga, ada penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Hubungan waktu ya. Nah, konjungsi hubungan waktu hampir sama dengan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Nah, ini dengan ini sebenarnya sama begitu. Pada puncak pengadilan korupsi politik, nah ini kan menggunakan waktu ya, menggunakan konjungsi waktu pada nih. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Kata akhirnya juga pernyataan hubungan waktu. Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu kata hubung. Kata hubung ada di awal, ada di tengah ya. Kalau di awal biasanya kata hubung setelah titik. Paham ya? Baik. Nah, sebenarnya antara 1 dengan 3 ini sama ya, akan tetapi berbeda maksud. Kalau yang ketiga ini disebut dengan penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi. Yang di sini merupakan peristiwa ya, tapi sama-sama berhubungan dengan waktu. Nah, kalau ini waktunya hanya masa lalu, kalau ini bebas waktunya yang saat ini, masa lalu atau masa datang, namanya penggunaan hubungan waktu ya. Akhirnya hakim berkata, bisa jadi itu kan saat itu ya akhirnya. Nah, penggunaan konjungsi menyatakan hubungan waktu sebenarnya sama dengan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, akan tetapi memiliki perbedaan dalam penggunaannya di dalam sebuah teks. Tapi sama-sama hubungan waktu.
Hubungan waktu bisa masa lalu, masa akan datang, atau masa sekarang. Kalau dia yang bagian pertama ini masa lalu saja. Paham ya? Yang keempat, ada menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi dapat diartikan sebagai kata kerja melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu, ya. Itu kata kerja aksi. Contoh, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar percaya. Menatap keluar jendela. Nah, menatap keluar jendela tahu ya bahwasanya itu dia melakukan aksi, melakukan sebuah pekerjaan yang terlihat. Menatap ke jendela. Coba antum kalau menatap ke pintu, menatap ke jendela, orang tahu ya bahwasanya antum menatap kemana. Nah, aksi yang lainnya keluar seolah-olah tidak mendengar. Dari mana kita tahu bahwasanya dia seolah-olah tidak mendengar? Karena dia tidak menatap kita, begitu. Jadi A itu kita berbicara dengan dia, tapi dia pandangannya ke tempat yang lain, sehingga dia punya aksi, dia tidak peduli, tidak mendengar, acuh dan tak acuh terhadap kita. Inilah dia disebut dengan kata kerja aksi. Nah, kalimat yang digunakan di dalam kata kerja aksi ini tidak hanya menatap, mendengar saja, tentu banyak. Bisa berlari begitu ya. Kita buat notnya ya. Bisa berlari ya. Bermain, mencuci, memakan, memakai, menelpon. Aksi ya, kata kerja aksi ya. Ada sesuatu yang dikerjakan. Menggaruk, menatap, menyapu, berjalan, banyak lagi ya. Mengaji, apalagi bersendawa ya. Dan lain sebagainya. Banyak lagi. Jadi intinya kata kerja aksi adalah kata kerja yang digunakan untuk melakukan sesuatu, dan sesuatu itu terlihat, tampak dia ya. Ada melakukan aksi tertentu gitu. Beraksi melakukan sesuatu. Taib. Kemudian ada penggunaan kalimat perintah. Penggunaan kalimat perintah ini contohnya, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Kan perintah ya. Perintahnya apa? Agar orang tersebut menjawab pertanyaan jaksa. Nah, kalimat perintah ini banyak sekali begitu. Contoh yang lainnya misalnya begini. Ambilkan air. Nah, bisa ya. Tutup pintunya. Boleh juga ya. Jangan berjalan jangan injak, jangan injak lantai itu, dan lain sebagainya ya. Dan
lain sebagainya. Jadi kalimat perintah itu adalah kalimat yang memerintah kita, ada proses memerintah. Paham ya? Kalimat perintah berarti ada memerintah. Ambilkan air, buka pintunya, tutup pintu, pergi. Jangan di situ. Duduk, berdiri, lari, jalan, makan. Nah, itu kalimat perintah. Paham ya dengan kalimat perintah? Kemudian sekarang ada kalimat seru. Nah, kalimat seru ini dapat diartikan sebagai kalimat. Nih anak geser ke sini dulu ya, agar enak anak jelasinnya. Nah, ini kemari. Nah, ke sini saja ya. Nah, ini kemari. Nah, ini kemari dan ini kemari. Nah, kalimat seru itu dapat diartikan sebagai kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman. Perasaan, ya, kekaguman perasaan. Atau disebut juga kalimat interjektif. Mengapa kalimat interjektif? Karena berhubungan dengan kata sifat. Jadi rasa kagum itu tidak hanya cuman kamu wow indahnya, tidak hanya seperti itu, tapi itu juga termasuk wow indahnya itu juga termasuk kalimat yang berupa kalimat seru ini. Nah, kata oh maaf ya kan kata sifat untuk meminta maaf kepada orang. Nah, itu dia kata seru. Wow indahnya. Jadi itu merupakan kata sifat dan dia termasuk ke dalam penggunaan kalimat seru. Thayyib. Jadi unsur kebahasaan di dalam teks anekdot ini ada 6 bagian. Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kalimat retoris atau kalimat yang kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, ada penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Yang keempat, ada penggunaan kata kerja aksi. Yang kelima, ada penggunaan kalimat perintah. Yang keenam, ada penggunaan kalimat seru. Thayyib. Ananda sekalian, ada tugas. Tugasnya yaitu di halaman 96. Ini adalah tugasnya. Antum diminta untuk menentukan unsur kebahasaan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu dari aksi maling tertangkap CCTV. Ya, aksi maling tertangkap CCTV, kemudian antum telaah unsur kebahasaannya. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kalimatnya apa? Kalimat retorisnya ada tidak? Konjungsi yang menyatakan hubungan waktunya, apa kalimatnya ditulis? Penggunaan kata kerja aksi, kalimat perintah dan kalimat seru. Kemudian tugas yang kedua adalah dosen yang menjadi pejabat. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, contoh kalimatnya apa? Penggunaan kata kerja aksinya, kalimat serunya apa? Jadi yang di sini ada 3, yang di atas ini ada 6. Taib, ini adalah tugas ananda sekalian dan tugasnya dikumpul terakhir yakni pada Sabtu 17 Oktober tahun 2020 pukul 22 WIB atau jam 10 malam di malam minggu.
Baik, akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.